Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang ke Evans Motor, kita kembali lagi ke sini, tapi bukan untuk mereview mobil. Ini adalah car collecting day. Yes, saya ambil satu mobil lagi dari Evans Motor. Sebelumnya saya udah pernah ambil GRM Yaris di sini, pernah ambil Nissan Fairlady Z Nismo di sini. Tapi ini adalah mobil paling ekstrim yang pernah saya beli. Saya juga masih nggak percaya saya beli mobil seperti ini, dan kita langsung ambil mobilnya. Ini mobil-mobil ekstrim juga, tapi walaupun mobil yang saya beli nggak semahal mobil-mobil ini, nilai ekstrimnya mungkin bisa lebih besar. Ini Evans Motor ya, yang baru di Sultan Iskandar Muda, sekarang udah jadi semuanya. Lihat ini yang tadinya lantai kaca yang kosong, sekarang udah ada ini hiasan-hiasan seperti ini. Ini kayak color palette buat kita milih mobil. Keren. Aduh, sayang kayaknya nginjeknya. Oh ya, terus ini mobil yang mau saya beli itu saya nggak tahu persis jumlahnya ada berapa, tapi ada kemungkinan besar tuh nggak sampai 5 ada di Indonesia. Bahkan yang menjual mobil ini pertama kali, karena ini mobil bekas, mobil dalam keadaan bekas, yang pertama kali menjual mobil ini waktu itu mengklaim bahwa mobil ini hanya ada satu-satunya di Indonesia, tapi saya nggak tahu pasti. Nah, gimana cara ngerawatnya? Nggak masalah, saya beli dari Evans Motor, saya bisa rawat mobil ini di Evans Workshop, dan sekarang Evans Workshopnya udah jadi setelah beberapa lama vakum untuk direnovasi. Sekarang udah jadi, udah melayani mobil-mobil supercar semua. Dan itu after sale service-nya, karena saya beli di Evans Motor, pasti terjamin. Oke, sekarang kita langsung serah terima kuncinya dulu. Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Mas Vika, apa kabar? Apa kabar Pak Ivan? Mas Vika, selamat atas koleksi mobil barunya Mas Vika hari ini. Selamat buat kelahiran putri pertamanya Pak. Oh iya, makasih, makasih Mas. Anaknya tumbuh amin, sehat, amin, pintar, membanggakan orang tuanya nanti. Amin, amin Mas. Mobil ketiga nih Pak dari Evans Motor nih. Iya dong. Cuman yang ini second hand ya? Yang ini second hand. Iya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Mas. Aduh, udah disiapin pelengkapannya semua. Ini boxnya, isinya ada kunci-kunci semua. Ada kunci-kunci semua ya? Iya. Wah, ya, ini tempat kuncinya aja eksklusif banget ya dibikin kayak gini. Jadi ini ada kunci utama, kemudian ada gantungan kunci, ada kunci serep, sama kunci untuk bensin. Jadi bensin tuh juga bukan otomatis ya, harus pakai kunci ya? Iya, harus pakai kunci juga. Oke. Kemudian dan ini berkas-berkasnya Mas. Oh, berkas-berkasnya ya? STNK-nya. STNK. Oke. Dan ini BPKB dan faktur. Iya. Oh iya, ya. Tapi udah dicek kan Pak ya semuanya? Udah dicek, ya? kita udah cek semua ini. Oh, masih hidup lagi ya Pak ininya ya? Dia masih hidup ininya? Iya, pajaknya. Ini saya sudah sah. Wah, terima kasih. Milik Mas Vika. Terima kasih. Transaksi semua kemarin udah beres, jadi sekarang tinggal benar-benar ngambil mobilnya aja. Tinggal ya, pakai aja Mas, kita buka, mobilnya. Kita buka Pak. Silahkan. Oke, kita mau buka bentar lagi. Bel, itu dong Bel. Kasih. Ini dia mobilnya. Siluetnya nggak bisa bohong ya. Dan mungkin juga tadi Anda sudah lihat dari kotak kuncinya. Anda tahu ini mobil apa, tapi nanti kita buka bareng-bareng. Oh, ada pitanya lagi Pak. Iya, kan mobil ketiga Mas dari kita. Oke, kita artinya singkirin pitanya dulu. Sekarang kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Yes! Yes, Caterham 7620S yang waktu itu saya review, yang habis saya review juga kepikiran terus di rumah. Ini mobil ekstrim sekali, mungkin nggak bisa buat harian, tapi ini
Saya lihat review-reviewnya di luar juga yang orang bisa mengendarai mobil ini dalam jangka yang jauh. Mereka bilang ini benar-benar fun to drive, di mana Anda dan mesin itu tidak ada elektronik-elektronik yang menghalangi. Jadi benar-benar pure driving machine. Wah, untung belum kejual ya Pak Ivan ya, akhirnya bisa sampai. Wah, terima kasih Pak Ivan, udah semuanya udah cepet ininya. Udah cepet. Nah, masalahnya kan ini mobil sekarang nggak ada dealershipnya di Indonesia. Iya, ada dealershipnya. Nah, jadi nanti saya buat perawatan semua bisa ke... Nanti bisa ke workshopnya kita, di Evans Workshop kita. Termasuk perawatan, termasuk perbaikan. Service, perbaikan, semuanya bisa juga di kita. Yes, oke. Saya nggak mau berlama-lama lagi, saya langsung mau bawa mobil ini dan akan menjelaskan ke Anda apa yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk mengambil mobil ini. Tapi karena kita di Sultan Iskandar Muda, ya, lalu lintasnya cukup padat, AC-nya nggak ada. AC-nya nggak ada lagi. Jadi kita towing saja Mas. Iya, saya minta tolong boleh ditowing ke Pantai Indah Kapuk. Bisa ya. Mas. Nanti kita langsung lanjut di Pantai Indah Kapuk. Mas, Pak Ivan, terima kasih banyak Pak Ivan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Let's go tuh. Udah sampai towingnya, kita turunin dulu. Kuncinya 2, 1 cut off. Cut off-nya udah beres. Kita buka pintu. Harus dibuka dulu atapnya biar bisa masuk. Setirnya dilepas dulu. Banyak ya ininya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu cara masuknya. Kena angin. Oke, jadi mobilnya udah sah milik saya sekarang. Ini dituruninnya sengaja di Evans Motor biar gampang lah perizinan buat turunnya, karena ini kan mobil tadinya dari Evans Peak 2 ini. Tapi tentu saja mobil ini tidak ditaruh di Evans Peak 2. Saya akan bawa ke garasi saya, sambil di jalan saya akan jelaskan ke Anda apa saja yang membuat saya akhirnya nekat ngambil mobil ini. Let's go. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pernah nyangka saya akhirnya punya mobil beginian. Wow. Ya, jadi mobil ini tuh nggak murah ya. Waktu barunya mobil ini harganya tuh hampir 3 miliar rupiah. Dan pada saat
kemarin Evans itu jual, mereka menawarkan harga pembukaannya tuh 2 miliar. Oke, saya dapat harga di bawah itu, dikasih diskon lumayan sama Evans gitu ya. Tapi tetap aja mahal buat sebuah kit car. Ya karena mobil ini istimewa, mobil ini memang di-engineer sebagai mobil track day. Jadi bentuknya aja yang kuno, bentuknya ini dari Lotus 7. Lotus 7 kemudian haknya dibeli oleh Caterham, dan Caterham itu selalu bikin mobil dari zaman dulu sampai sekarang itu bentuknya seperti ini. Tapi sebenarnya ini sasis yang modern, yang udah banyak rekayasa engineeringnya ya. Makanya mestinya pengendaliannya bagus dan cocok gitu untuk dibawa kencang di track. Tapi mobil ini itu juga dibuat untuk pengalaman berkendara yang pure. Jadi benar-benar mesin bertenaga di depan, transmisi manual di tengah, penggerak di belakang, dan tanpa ada bantuan elektronik apapun. Elektronik hanya untuk fuel injection di mesin, tapi tidak ada ABS, tidak ada EBD, tidak ada traction control, tidak ada stability control. Benar-benar hubungan langsung antara manusia dan mesin. Ini bahkan RPM-nya aja nggak enak kalau di bawah 3000. Dia maunya tuh di atas 3000. Maunya ngajak lari terus di mobil, maunya digaspol terus. Nah, jadi alasan pertama saya itu ya karena mobil ini tuh bener-bener pure gitu untuk fun to drive. Kita sekarang udah banyak sekali mobil listrik, mobil hybrid. Rasanya saya harus menebus dosa saya sebagai petrolhead dengan beli mobil yang benar-benar mobil untuk petrolhead. Kalau bukan petrolhead nggak bakal mau beli mobil seperti ini, yakin. Terus alasan kedua adalah mobil ini saya mau pakai untuk track day. Pasti fun banget untuk track day. Kemudian mobil ini performanya luar biasa. Mesinnya cuma 2000 cc, dibantu dengan supercharger. Mesinnya Ford Duratec, itu bisa menghasilkan tenaga 310 HP. 310 HP mungkin nggak kedengeran seperti banyak gitu ya, tapi mobil ini bobotnya cuma 600 kg. Jadi power to weight ratio-nya mobil ini lebih dari 500 HP per 1000 kilo. Di atas 500 HP per ton. Itu cuma sedikit di bawah Bugatti Veyron. Nah, kenapa namanya 620? Jadi 620 itu adalah power to weight ratio mobil ini. Kalau mobil ini dientengin lagi sampai cuma 500 kilo. 310 HP, 500 kilo, artinya kalau 1000 HP 620 HP, 1000 kilo 620 HP. AC nggak ada, power steering nggak ada, navigasi satelit nggak ada, semuanya nggak ada, semuanya bener-bener, aduh, kayak mobil balap bener. Koplingnya juga sensitif. Banyak dramanya mobil ini. Bergetar semuanya. Dulu waktu saya tes, pintunya bisa ngebuka sendiri, tapi sekarang udah di style, jadi semua bisa di style secara manual di sini. Sekarang pintunya udah rapet, nggak ngebuka sendiri lagi. Dan ini masih settingan suspensi yang empuk ya. Nah, alasan berikutnya kenapa saya beli mobil ini semuanya adjustable. Kekerasan suspensi, ketinggian suspensi, camber, caster, toe in, toe out, ini bisa di-adjust semua. Dan kemudian alasan berikutnya, mobil ini untuk track day sudah aman, walaupun ini sebenarnya aslinya nggak ada atopnya, tapi dia sudah dilengkapi dengan roll bar. Serta mobil ini itu adalah kit car. Jadi saya bisa modifikasi mobil ini tuh gampang. Kalau saya mau beli perangkat optional lainnya, itu tinggal ke Caterham di UK, saya pesan di situ, itu lengkap semua
barang-barangnya. Segala macam model atap ada, aksesoris carbon fiber buat fendernya juga ada. Gila, ini mobil, wow. Coba kalau kita heel ento, oh, pedalnya agak jauh nih, harus butuh sedikit adaptasi. Gak gampang heel entonya. Oh, itu bisa. Senyum terus. Nah, kemudian alasan berikutnya kenapa saya ambil mobil ini. Mobil ini tahun 2002 ya, tapi kayak baru. Ini dia saat saya ambil ini baru 133 mile. 133 mile itu cuma 200 km lebih sedikit. Jadi bener-bener kayak baru. Wah, ini mobil bener-bener ya nggak bisa di putaran rendah. Putaran rendah, wow. Ini kalau putaran rendah nih cuma 2000 nih kayak gini nih. Ini sih pure mobil balap ini. Kayak mobil formula rasanya nyetirnya. Ini kayak mobil kencang 90s, pure, nggak ada bantuan apapun gitu. Jadi benar-benar ya kita harus sinkron sama mesinnya supaya bisa menjinakkan mesinnya ini. Kena angin, pintunya langsung jatuh. Ini untung oleh pemilik sebelumnya udah dikasih ini ya, wrap ya, kalau nggak kena kaki panas banget nih knalpot. Lihat dong. Memang siksaan naik mobil ini, tapi memang mobil ini bukan buat mobil sehari-hari. Ini kit car buat track day. Dan rasanya nggak sabar buat nyoba mobil ini di habitatnya, yaitu di sirkuit. Nah, ini nih sebenarnya aslinya Caterham 7 ini dia tuh nggak pakai atap. Jujur aja atapnya bikin jelek sih tampangnya. Jadi rencana saya tuh nanti kalau misalnya ini mobil mau dibawa ke Mandalika, saya mau copot ininya atapnya. Jadi bener-bener pintu aja nggak apa-apa, karena pintunya ini nggak terhubung ke atap nih. Pintunya tuh cuman ke pilar A ini aja. Nah, ini atap semua bisa dicabut. Kemudian di belakangnya juga ada cover kulitnya juga. Jadi langsung mobil roadster atap terbuka, belakangnya tuh langsung roll bar. Itu baru keren tampangnya. Kalau ini ya oke lah buat kalau kita takut hujan gitu ya, kita mau bawa dari mana ke mana takut hujan. Nggak apa-apa pakai atap seperti ini, tapi kayaknya kalau di trek sih kita harus buka atapnya. Nah, ini mesinnya dibalik sini. Nggak begitu panas sih mesinnya ya. Buka kap mesinnya itu manual semua ini, nggak ada ini sama sekali, nggak ada pengait mekanis yang bisa dibuka dari dalam, semua dibuka dari luar seperti ini. Dan ini bisa satu orang nih. Coba, aku mau nyoba sendiri. Ini bisa satu orang nih. Tuh, bisa satu orang seperti ini. Ah, boleh nanti bel. Tolong simpenin. 2000 cc Duratec Supercharger, 310 HP, kencang banget rasanya. Gigi 1, 2 tuh isinya tuh cuma spin tadi tuh. Kalau kita start dari 1, jadi di atas 5000 RPM sampai 7500 tuh kuat sekali tenaganya, sampai ke level menyeramkan gitu. Tapi justru itu yang dicari dari mobil ini kan adrenalinnya. Simple banget ya. Rangkanya tuh kayak rangka formula, tubular seperti itu.
Kemudian ada mesin taruh di depan, sistem suspensinya dan arm double wishbone-nya juga seperti yang digunakan di mobil Formula. Hand built, ada tanda tangannya dong di sini. Hand built in Great Britain by Grand Pierce. Jadi ada ininya ya, ada yang membuatnya juga ada di sini emblemnya. Nah, di sini ada emblem juga, tulisannya 860 kg, satu 360 kg, dua 500 kg. Nggak ngerti maksudnya apa. Kayaknya mungkin bobot kosongnya 500 ini mobil. Kalau kena penumpang 2, masa 180 kilo? Nggak juga sih. Apa ya? Tapi ini kalau dari datanya sih cuma 610 kg mobil ini. Yang mana itu sangat-sangat enteng. Carbon fiber dashboardnya, kemudian di sini ada fendernya juga carbon fiber. Saya bisa aja beli kalau mau. Yang ini fendernya nih itu sebagai dari carbon fiber ada juga gitu ya. Tapi enggak, gini aja juga udah oke. Remnya nggak gede ya, tapi berventilasi. Terus bannya ini pakai yang 15 inci. Jadi Caterham ini ada yang 13 inci, ada yang 15 inci. Kebetulan ini udah pasang option yang 15 inci. Bannya 195/50 R15. Jadi kayaknya ya udah velg ini sama bannya nanti kita cari yang lebih track ready lah. Ini kan masih, walaupun ini juga kelihatannya udah track ready ya, tapi ada yang lebih track ready lagi. Bannya nanti kita cari buat di Mandalika. Nah, di atas Caterham 7 620S ini masih ada Caterham 7 620R seperti ini. Bentuknya mirip, tapi 620R itu lebih track ready lagi. Tenaganya sama, 310 HP, bobotnya lebih ringan sedikit. Kemudian dia pakai transmisi itu sekuensial dan pakai suspensinya yang lebih balap. Tapi dari sejumlah jurnalis yang coba mobil itu di luar negeri, Caterham 7 620R itu terlalu ekstrim. Sedangkan 620S aja ini masih sangat ekstrim untuk jalan harian, tapi lebih mending dibandingkan yang 620R. Menurut mereka, Caterham yang paling pas buat dipakai harian itu Caterham yang 420. 420 itu artinya dia tenaga di sekitar 200-an ya, 200-an HP gitu ya, kira-kira 200 kecil HP. Tapi menurut mereka itu yang paling pas dengan bobot seenteng ini, bodi seperti ini itu paling pas. Sedangkan 620S ini sudah masuk kategori menyeramkan. Tapi itu bagus, karena memang saya pengen untuk coba mobil ini di Mandalika. Mungkin saya akan kasih ke Om Takwa dulu buat dicek semua kualitas olinya. Nanti kalau misalnya olinya udah nggak bagus kan kita ganti dulu olinya yang bagus. Cek-cek semua kaki-kaki. Gimana juga ini kan mobil second ya, jadi kita harus periksa lagi semua. Artinya nanti akan ada konten mobil ini dibawa ke Mandalika. Mungkin saya juga pengen ngajak teman-teman saya naik di sini Om Mobi gitu ya, buat ngerasain keganasannya seperti apa gitu ya. Jadi nanti tunggu konten-konten berikutnya tentang Caterham 7620S ini. Dan ini juga mobil yang sulit perizinannya. Alhamdulillah diizinin sama istri gitu ya, tapi cukup sulit proses perizinannya karena ya mobil mainan, ini bukan mobil yang bisa dipakai sehari-hari. Tapi seneng banget rasanya punya kit car seperti ini. Dari dulu selalu ngeliat, selalu memimpikan kayak gimana sih rasanya kalau punya mobil seperti ini, dan akhirnya bisa, alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa punya mobil yang aneh seperti ini. Saya doakan juga bagi Anda, terutama yang pecinta otomotif, kalau Anda punya mobil impian, Anda diberikan kelapangan rezeki untuk mendapatkan mobil-mobil impian Anda. Tapi jangan lupa untuk selalu cari rezeki di jalan yang halal. Jangan lupakan sedekah juga supaya rezeki Anda makin lancar. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Dan bagi Anda yang ingin melihat koleksi-koleksi Evans Motor, Anda bisa follow Instagram mereka @evansmotor.official. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Mandalika dengan mobil ini. Bye-bye.